Tes tes cek cek. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTubeku ya, yaitu Read Ardit nih. Selamat datang di salah satu konten terbaru di channel ini, yaitu BBG ya, bahas berita Gundam. Sebenarnya sih aku bikin konten ini tuh untuk latihan ngomong ke depan kamera sama ke mikrofon gitu. Terus aku kayak bingung ya kalau misalkan tiap hari ngomong sendiri, dengerin suara sendiri, tapi nggak ditayangin gitu konten pembicaraannya, kayaknya susah untuk dapetin apa ya bilangnya ya, improvement, saran dan masukan dari teman-teman gitu. Jadi kayak kepikiran, sambil menyelam minum air lah gitu. Oke, jadi ini ya bahas berita Gundam. Mudah-mudahan di dalam konten ini aku akan bahas terkait update-update ada Gundam apa aja terbaru, mulai dari rakitannya, cerita gitu ya, stories, tanggal rilis film, bahkan perintilan-perintilan yang lainnya mudah-mudahan bisa ke cover dan bisa dibahas di sini dan menjadi sesuatu yang seru di channel YouTube-nya Read Ardik gitu. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai videonya, kita roll dulu intronya. Oke, mantap. Oke, karena ini formatnya berita, jadi aku akan bahas beberapa berita ya, kira-kira ada apa dan lain sebagainya. Terus ada satu headline nih yang menjadi jualan utama dari berita yang aku akan bahas relatively lebih detail dibanding berita-berita yang lainnya gitu. Oke, setuju ya teman-teman ya. Kita langsung mulai masuk ke berita yang pertama. Set. Oke, jadi rilis di bulan Januari tahun 2022 ya. Kita nanti akan kedatangan salah satu SD World Heroes terbaru yang sebenarnya di animasinya atau di seriesnya ya, anime waktu itu tahun lalu dia udah muncul walaupun satu episode doang ya. Dia muncul satu episode doang tapi kayaknya fans yang suka, wih keren, wih keren, wih keren gitu. Dan sepertinya sih mereka memang udah planning dari awal, oh kita bikinin nih rakitannya gitu. Oke. Ini yang pertama ada si susah ya nama sebut namanya, jadi kalau aku salah mohon maaf ya. Kitian Dasheng Wukong Impulse Gundam Do Sangsen Fo. Wah, ribet ya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman yang ngikutin SDW ya atau SD World Heroes nih, si Wukong Impulse di pertarungan terakhirnya mendapatkan form terbaru yang menurutku relatif lebih simple ya dibanding form-form dia sebelumnya atau armamen-armamen sebelumnya. Tapi di sini dia mix and match antara warna putih sama merahnya tuh, putih, merah dan birunya tuh bener-bener well blended dan setengah-setengah gitu. Walaupun nggak setengah-setengah murni ya. Jadi kayak kalau di tengah tuh ada semacam kayak part transparan warna merahnya yang berbeda dibanding warna merah yang di bagian tubuh kirinya gitu. Dan ini kayak semacam shell-shell gitu. Keren sih ya. Ini aku penasaran sih dia mendapatkan senjata sesuatu atau enggak gitu. Karena kalau dari gambarnya ya yang diperlihatkan di sini tidak ada dia pegang senjata sama sekali ya, karena memang di film animasinya dia kayak tinju-tinju doang gitu. Oke. Ini kita sambil klik gambarnya kita perbesar gitu. Jadi kalau SD Gundam sih detailnya kayak gini ya. Pasti kalau dilihat dari jauh, wih keren gitu. Kalau dilihat udah diwarnain sama tim marketing mereka gitu ya, menggunakan CG atau memang ya mereka cat paint brush dan lain sebagainya, bagus jadi ya gitu. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini SD Gundam. Biasanya kalau rakitannya SD nih ya pasti beli dibuka kotaknya, loh kok nggak detail-detail banget warnanya gitu. Ya sudah menjadi tradisinya mereka gitu. Oke. Ini kita sambil pindahin gambarnya. Nah, salah satu kelemahan dari SD tuh mungkin ya seperti biasa beberapa partnya mungkin ada kayak bolong-bolong gitu, kopong lah istilahnya ya, jadi nggak berisi. Tapi kalau si Kitian Dasheng Wukong Impulse ini nih enggak gitu, jadi kayak minim lah ya. Jadi mungkin ini karena gini, karena di bagian tubuh belakangnya tuh ya ada shell dan lain sebagainya, bagian tubuhnya relatif tertutup gitu. Yang paling kelihatan di sini bagian tangannya doang ya teman-teman ya. Jadi tangan kanan sama tangan kiri gitu kan. Ini ada kotak nih di bagian apa sih bilangnya? Kepalan tangannya ada kotak, terus kanan kiri ada gitu. Terus kayak di bagian punggung atau abdomen perut bagian belakang ada gitu. Oke, ini kita bisa next lagi. Kalau dilihat dari depan cakep ya dia ya, karena memang dia banyak mengandalkan part transparan warna biru dan warna merah gitu. Jadi ini kayaknya kalau kalian rakit ya, kalian cat, kalian hias, kalian pajang di lemari kalian yang ada lampunya gitu atau disorot pakai lampu atau ring light gitu.
efeknya sih harusnya bakal cakep banget gitu. Oke. Ini kita sambil lihat lagi ini kalau misalkan diposein ya udah gitu. Satu tangan naik ke atas gitu. Terus ini kalau misalkan pose biasa. Oke. Nih. Gimana kalau menurut teman-teman? Kalau aku sih suka-suka aja ya kalau dibeliin. Tapi kalau SD tuh kayak agak time consuming banget sih kalau rakit terus kayak ngecat terus panel lining dan lain sebagainya. Benar-benar mau bikin semirip dan seakurat itu warnanya agak susah gitu. Oke. Ini kita udah 5 menit pasti sesuai hitungan aku. Kita pindah ke berita yang selanjutnya. Masih dari SD World juga, tapi ini rakitan si temennya gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Kalau tadi si Wukong Impulse-nya, sekarang ada perubahannya atau mode pertarungan terakhirnya si Liu Bei Gundam Unicorn ya. Liu Bei Unicorn Gundam. Ini namanya Longjun Liu Bei Unicorn Gundam gitu. Jadi ini sama seperti si Impulse ya. Di pertarungan terakhir dia mendapatkan kekuatan tambahan terus ya udah deh dibikinin rakitannya gitu. Kalau di sini sih teman-teman bisa lihat ya. Ini terinspirasi dari Unicorn Gundam PFD kali ya, Perfectibility Divine gitu. Jadi di sini merupakan gabungan dari semua unicorn. Ini kayak semacam ada claw-nya dari Banshee Norn Awaken ya, unicorn. Dan arm gitu kan ya, VN arm kalau nggak salah namanya, terus sama launchernya juga ada di sini gitu. Jadi kayak ya tambahan lah gitu. Oke, ini didominasi warna putih, emas ya. Dan ada warna biru tua ya, yang hanya terlihat minim sih. Jadi di bagian kaki sepatunya sama di shoulder padnya doang gitu. Kalau kita lihat gambar selanjutnya nih, nah ini ya, kalau dilihat dari belakang yang kayak aku bilang tadi, SD biasanya penyakitnya ada beberapa partnya yang kopong. Kayak misalkan ini ada kayak semacam rambut di bagian helmnya nih, yang warna emas ini ya, di atas nih. Ya ini berlubang gitu, bolong gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan yang lain ya paling ujung-ujungnya di kepalan tangan juga ya. Ada bolong-bolong gitu, terus sama di bagian perut belakang gitu. Oke, kita lanjut ya ke persenjataannya nih. Ini si Liu Bei Gundam kan di seri sebelum-sebelumnya tuh kayak bisa mendapatkan kekuatan dengan ini ya, kartu-kartu memory card gitu kan. Nah, di sini di senjatanya ya yang bentukannya kayak cakar. Ini dia bisa dimasukin kartu. Dia bilang up to 3 memories can be inserted gitu. Jadi ada 3 kartu bisa dimasukin ke dalam si cakarnya ini gitu. Oke, dan kartunya nih berwarna transparan biru ya. Jadi ya wow, keren sih gitu. Ini kalau dipotek dari runnernya harus hati-hati nih, jangan sampai ada baret gitu. Soalnya dia part transparan ya, part transparan menurutku kayak harus ekstra hati-hati gitu. Oke. Ini ya kelihatannya, aku udah zoom ya. Ini selain transparan dia ada warna biru metalik yang mungkin harus dicat kali ya. Mungkin kalau misalkan rakitannya udah jateng gitu. Oke. Ini kalau pose actionnya di launchernya ternyata ada bisa jadi pedang juga ya. Di launcher di bagian kanannya nih. Oke. Terus kalau misalkan kita next lagi ya. Ini kalau misalkan pose selanjutnya gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal rakitan si SD ya. Jadi kalau si Wukong sih relatif lebih mahal dibanding si Liu Bei terbaru. Kalau Wukong tadi 800 yen tambahin pajak berarti 880, sedangkan si si Liu Bei Unicorn Gundam ini harganya di 700-an gitu. Jadi aku sih penasaran ya, dari segi senjata menurutku lebih ribet si Unicorn. Tapi kayaknya karena part transparannya ada 2 warna dan lebih banyak, mungkin si Impulse atau Wukong Impulse yang jadi lebih mahal gitu. Nggak tahu ya, ini marketing dan tim produksinya mereka nih tektokannya gimana gitu, kayak ini harganya segini gitu. Ya namanya juga mereka yang jualan, bukan saya yang jualan gitu kan. Oke. Nah, ini kita udah bahas hampir 10 menitan ya terkait SD-SD-an. Kita mau masuk ke headline saat ini nih. Nah, ini aku kayak kaget ya, ini merupakan master grade premium Bandai ya. Jadi aku kulik-kulik, ini datangnya dari project Gundam F90. Oke, Gundam F90. Dia ada bikin namanya I2Z Project si Bandai ya. Jadi mereka tuh kalau kalian tahu Gundam F90 ya,
Ini merupakan kayak semacam cerita si Gundam, tapi baru ada mangganya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Di mangganya ini si tokoh utamanya punya banyak banget perkakas yang bisa dipasangin ke Gundamnya, yaitu Gundam F90. Oke. Nah, kalau beberapa saat yang lalu sih mereka udah munculin si Gundam F90-nya Master Grade 1/100, terus armamennya dijual terpisah, udah keluar beberapa parts ya. Nah, ini akhirnya mereka mengeluarkan si salah satu tokoh antagonis ya kalau nggak salah di dalam cerita ya. Jadi ini merupakan Gundam S90 juga tapi dicolong oleh Zeon, dimodifikasi, oke. Jadi versinya mereka gitu. Jadi ini kalau teman-teman penasaran kita lihat bentukannya kayak gini nih. Saat gitu ya. Jadi ini kalau dilihat dari namanya Gundam S90 Mars Zeon Type gitu. Singkatnya ya, tapi nanti detailnya teman-teman bisa cek di deskripsi. Menurutku ini kayak cukup mengkagetkan ya. Oh, ternyata ada ya Gundam yang desainnya tidak seperti Gundam, tapi dia bisa memadukan apa ya, ciri khasnya Zeon gitu. Jadi ciri khasnya Zeon tuh apa sih gitu. Jadi kalau teman-teman ngeliat di gambar yang pertama ya, di bagian pelindung bahu kiri ini ada lancip-lancip nih kayak mengingatkan sama ini ya, Zakuto ya. Zakuto kan gitu kan, di kalau bagian kanan kan ya shoulder padnya atau pelindung bahunya kayak gimana, kalau di bagian kiri atau sebaliknya dia kayak ada lancip-lancipnya biar dia ini apa, kalau tabrak-tabrak orang ya gitu deh di ceritanya. Ini aku baca-baca lagi ya kenapa setelah dicolong mereka harus modifikasi jadi versi Zeon nih, karena katanya sih biar bisa di maintain sama mereka. Lucu banget ya di side story-nya gitu. Oke, ini gambar yang pertama ya, jadi kayak baru kelihatan tubuhnya doang. Dari segi pergundaman ya, yang masih ada di sini adalah matanya ada 2 gitu ya. Di bagian helmnya ada semacam senapan gitu ya, Vulkan. Terus di dagunya masih ada dagu gitu. Oke, masih ada dagu. Terus kayak maskernya masih ada garis. Tapi yang nggak ada di sini adalah Vivin ya. Biasa kan Gundam terkenal dengan harus ada ininya, tanduknya huruf V gitu. Ya nggak semua gitu, tapi di sini sih udah hilang gitu. Terus selain dari yang tadi aku udah sempat mention ya, di bahu kirinya di bahu kanannya kotak-kotak, terus di bahu kirinya ada si lancip-lancipnya si Zeon gitu. Oke, kita langsung masuk ke gambar yang kedua ya teman-teman ya, biar nggak sabaran nih. Oke, jadi ini kalau dilihat dari jauh ya, ini tentu saja di CG karena memang untuk kebutuhan marketing sudah pasti ya. Kalau dilihat dari sekilas sih bentuknya cukup simple banget ya. Dan ini kalau teman-teman sempat ngelihat berita, cari-cari lihat F90, Gundam F90 tuh kayak bentukannya kayak gimana sih? Nah, si Gundam F90 tipe Zeon ini sebenarnya dari segi kerangka tuh sama. Cuman outeriornya aja dibedain dan dimodifikasi. Warnanya nih perpaduan antara putih, kuning, biru keabu-abuan sama merah. Kan merah itu Zigzion ya kan. Dari segi senjata dia ada beam saber, terus ada hand grenade ya. Hand grenade-nya ada 4. Ini disimpan di bagian armor skirt kiri dan kanannya 2/2. Armor skirt tuh jadi bilang apa sih? Rock. Ya pokoknya pelindung di pinggang lah ya intinya gitu. Sama ini ada submachine gun ya, sepertinya. Kalau nggak rifle, ya pokoknya senjata jarak jauh atau jarak dekat lah gitu. Oke, lanjut ke gambar ke selanjutnya ya. Ini kalau misalkan di foto pada saat pose berdiri, dilihat depan dan belakang ya. Ini kalau versi audionya mungkin teman-teman harus visual sendiri ya. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan tayangin ini di platform audio, disertai dengan covernya yang ada gambar Gundamnya atau unit-unitnya gitu biar ada bayangan gitu. Oke, ini ya. Jadi ini menarik ya, simple. Aku mau bahas di bagian belakangnya. Kalau bagian depan kan tadi udah sempat kelihatan ya. Kalau bagian belakang nih, beam sabernya ternyata penyimpanan beam sabernya cuma 1 ya. Jadi kayak wow, gokil juga nih, berani ya simpen beam saber 1 doang gitu. Oke, terus dilihat dari kakinya ya. Exhaust kakinya nih agak panjang banget ya ke bawah ya, iya nggak sih? Ini kalau misalkan aku lihat nih ya, bagian kaki yang kiri sama yang kanan nih, exhaust di bagian belakangnya relatif panjang banget dan tulangnya tuh kelihatan gitu, ya nggak sih? Tulangnya kelihatan. Terus kalau misalkan kita lihat di yang gambar bagian kirinya nih,
di pelindung dengkulnya ada warna-warni gitu. Aku sih curiga ini stiker ya. Tapi masa Master Grade stiker sih, mudah-mudahan enggak lah gitu. Oke. Di skirt armornya dia ada exhaust juga ya, atau tempat mengeluarkan thruster gitu. Mungkin ini manuvernya biar bisa mundur ke belakang gitu ya. Atau ya biar inilah, biar manuver terbangannya jadi bagus. Ini apa sih? Kenapa komentarin desain dari Gundam ya instead of desain dari rakitannya. Nah, yang menariknya aku pengen bahas sih sebenarnya di bagian lengan ya. Ini kalau teman-teman perhatiin di bagian lengannya nih, persendiannya tuh kayak engselnya tuh 3 bulatan gitu ya. Jadi kayak satu bulatan utama engsel ininya utamanya gitu. Terus kayak ada di situ, mungkin ini meningkatkan fleksibilitas dari tangannya ya dan posenya gitu mungkin ya. Jadi kayak diputar lagi gitu. Jadi kalau misalkan dia tangannya tricepnya ditarik atau dikendorkan gitu, kayak lebih apa ya bilangnya, lebih fleksibel ya. Jadi kayak benar-benar bisa mendekatkan si lengan bagian bawah dengan lengan bagian atas, atau bahkan mungkin bisa menempel ke bahu gitu. Mungkin teknologi Master Grade masa kini ya, atau sampai detik ini nih, yang engsel-engsel beginian nih supaya orang-orang kalau misalkan pose Gundamnya tuh lagi ngambil beam saber bagian belakang tuh jadi kesampean gitu. Biasanya kan suka kayak kalau zaman dulu kan Master Grade belum bisa sampai segitu ya, kayak ya udah tangannya melayang aja di bagian belakang gitu, tapi kan nggak nyentuh si beam saber yang disimpan di tempat penyimpanannya. Nah, dengan adanya engsel yang seperti ini mungkin kejangkau gitu. Oke, kita lanjut ke pose selanjutnya ya. Ini dia pose, ada tangan terbuka berarti ya, tangan kirinya tangan terbuka. Ini dia kasih lihat gambarnya sama action base 1, ya kan ya, action base yang OG, original ya, yang zaman dulu banget. Oke, kalau sekarang kan udah sampai 5 ya atau 6. Action base 5, action base 6. 5. Tahu seingatku sih 5 ya. Tapi kalau udah ada 6 ya udahlah. Lanjut ya. Ini juga pose-posean aja. Nah, sekarang kita pindah ke gambar. Ini masih pose ya. Oh, ini beam sabernya lagi dilepas ya. Ini nah ini gambar ini berarti. Nah, ini gambar detail terkait si granatnya ya. Ya, granatnya keren sih menurutku. Dan ini gambar yang di sini exhaust di bagian kakinya yang tadi aku sempet bahas nih, bisa dilipat ya, dikeluarkan gitu. Jadi kayak seakan-akan melebar. Terus kelihatan deh itu part dalamnya warna hitam-hitam abu-abu gelap gitu. Oke. Lanjut ya, ini ada beberapa gambar terakhir nih. Nah, ini yang menarik yang untuk dibahas ya teman-teman ya. Jadi gagang beam sabernya hanya sepertinya sih, gagang beam sabernya disediain 1 atau mungkin ya ada 2 gitu di rakitannya nanti. Tapi di sini dia siapin beam apa namanya? Beam efeknya, beam efek parts dari si beam sabernya ada 2 nih gitu. Dari segi panjang kayaknya sama ya, tapi nggak tahu deh, mungkin dibedain, ini kan masih development. Terus dari tangan ya. Jadi tangan Master Grade biasa, tangan terbuka, ada sepasang-sepasang. Tangan pegang pistol ada sepasang juga gitu. Jadi kayak kalau pegang pistol itu jarinya ya dibedain lah gitu. Sama ini kayaknya ada tangan mengepal kali ya. Ya nggak sih? Nggak, kalau yang tangan pistol itu kan kayak dia, oh iya ya. Jadi tangan biasa, tangan terbuka sama tangan pistol gitu. Masing-masing ada ya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Hand grenade-nya ya. Ini partnya ini jadi 1 nih. Jadi kayak kalau tadi kan aku bilang hand grenade-nya ada 4. Ini kayak jadi 1. Dan ya ini jadi nggak bisa jadi sebuah gimmick gitu. Apa jangan-jangan ini kayak ya memang hand grenade-nya setiap sekali lempar dia harus 2-2 gitu. Aku nggak tahu ya, belum ngikutin manganya sih gitu, dan susah nyarinya. Oke. Ya udah ya, ini highlight dari si Gundam S90. Oke. Karena aku ini konsepnya berita ya, tidak bermaksud untuk jualan gitu. Jadi nanti kalau harga ya, teman-teman bisa cek sendiri gitu. Nih kalau nggak aku bantu cekin deh, Gundam S90 Mars Type. Kalau coba ya kita lihat. Kalau menurut P Bandai cabang Singapura, harganya ini 58 Singapura dolar.
delivery-nya tuh di bulan April, mungkin kalau pesen masuk ke Indonesia tuh mungkin bisa di Mei, bisa di Juni awal ya. Dan pre-ordernya sudah dibuka tanggal 6 Januari kemarin. Pre-ordernya akan ditutup tanggal 19 Maret 2022. Oke ya. Ingat ya teman-teman ya, ini P Bandai gitu. Jadi kayak P Bandai kan terkenal dengan harganya yang luar biasa fantastis ya. Dan biasanya sih dulu banget P Bandai adalah ini ada high grade, ini ada master grade, warnanya dibedain, warnanya metalik, warnanya transparan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah sekarang mereka mulai ekspansi bisnisnya, cerita-cerita yang nggak terlalu canon, tapi dari segi desain mekaniknya bagus-bagus, si desain Gundam atau unit-unitnya, kita bikinin gitu. Mana tahu ada segmen tertentu ya, dan ternyata sih ada-ada aja ya gitu, kayak orang ada yang suka, beli gitu. Enggak juga nggak apa-apa kan, tidak ada pemaksaan di sini gitu. Oke, kita balikin lagi ke depan. Sebelum kita berpisah ya, ini pas banget ya aku rekaman sekitar 20 menitan. Ini nggak bagus sih sebenarnya, tapi aku latihan ngobrol aja lah ya. Kalau orang-orang berita, 5 menit satu berita, kayak aku, ya ini senang-senangnya aku lah 20 menitan nggak apa-apa. Ada satu announcement ya, ini sebelum kita tutup di rekaman yang kali ini. Jadi kalau tadi kan SD, terus master grade, nah ini di atas keduanya, yaitu Metal Build ya. Jadi Metal Build mereka lagi gencar-gencarnya ya. Tidak hanya si Metal Build Gundam-Gundamnya doang yang mereka produksi, tapi kayak senjata-senjata tambahannya pun juga mereka produksi. Nah ini di hadapan kalian sudah ada gambarnya ya. Jadi ini adalah part tambahan untuk Astray Blue Frame Metal Build second R atau second L ya, aku lupa ingat. Tapi intinya ini adalah senjata jarak jauhnya ya. Dan infonya baru akan diupdate tanggal 20 Januari 2022 gitu. Jadi pantengin aja di channel YouTube ini. Kalau misalkan beritanya udah datang sih aku akan bahas ya, karena aku salah satu fansnya Astray Gundam. Ngelihat Metal Build, wih keren ya. Tapi belum kesampaian aja beli gitu, karena memang harganya mahal. Oke. Ini kalau kita lihat gambar satunya lagi, ini lebih kelihatan ya. Jadi kalau di konten audio mungkin bingung apa sih bentuknya kayak gimana. Jadi ini adalah semacam senjata tambahan yang dipasangkan di bagian atas tubuh ya. Jadi nutupin kepala gitu ya. Ada mungkin helmnya, ada sniping scope versi mereka. Di bagian bahu kayak semacam ada booster tambahan gitu. Dan ini kayak nyatu ya jadi satu. Dan ada satu senjata laras panjang gitu. Oke, ini kelihatan ya si warna hitam panjang banget ya ini ya. Dan ini lebih panjang dari kakinya dibentangin ke bawah sih, kayaknya ya. Dan ya namanya Metal Build ya. Ini kalau dari segi harganya estimasinya di angka 9.900 sudah termasuk pajak ya. 9.900 yen. Tidak termasuk Gundamnya sih harusnya ya. Nggak mungkin lah. Oke. Ini karena bahasa Jepangnya jadi kayak aku nggak terlalu paham, tapi ya kita bahas bareng-bareng seadanya aja gitu, oke? Gitu. Lumayan lah ya, ini episode pertama aku konten bahas 3 berita sama pendapat aku terkait desain-desain si Gundam dan lain sebagainya. Gimana menurut teman-teman? Konten ini menyenangkan atau enggak? Aku pengen tahu aja gitu kalau misalkan ada yang nonton dari awal sampai akhir, mau berkomentar gitu ya, banyakin lagi kak kayak konten yang kayak gini, boleh banget gitu. Atau kayak durasinya mohon dicepetin dan lain sebagainya, silakan gitu. Atau ada ide gimana kalau misalkan konten kayak gini dibikinnya jadi live aja kak, kayak boleh banget ya. Jadi kayak ya kita saling bantu-membantu lah. Ini supaya konten YouTube aku nggak begini-begini doang gitu, jadi kayak ada variasinya, bahas rakitan. Nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku mau rakit sambil live streaming gitu. Jadi tidak hanya berita, tidak hanya gaming, tapi ya ngerakit Gundamnya ya benar-benar ada juga gitu. Ya udahlah ya. Seperti biasa sebelum aku matikan rekamannya, aku ucapkan terima kasih dan ya sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Aku akan roll dulu outro-nya. Oke? Mantap.